Shalom semuanya, shalom ibu. Perkenalkan, saya Gading Purwala Tambunan dari kelas 12 MIPA 1. Dan pada kali ini saya akan membuat video ibadah singkat yang saya pimpin dengan sendirinya, yang bertemakan proses menjadi sukses. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita menyanyikan puji-pujian terlebih dahulu. Lagu pertama yang kita bawakan adalah Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah, sebelum kita memasuki ibadah inti, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan hatiku Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadiran-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, dan juga memberikan kami kesempatan untuk memimpin ibadah Tuhan pada hari ini. Tuhan, berikanlah Gading hikmat supaya dapat memberitakan firman-Mu, supaya dapat bermanfaat bagi orang-orang, supaya dapat bermanfaat bagi orang yang mendengar, dan juga dapat menuntun hidup saya Tuhan menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan khotbah yang saya ambil dari Alkitab, Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kenapa saya mengambil khotbah dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ini? Karena memang hal ini sedang terjadi di saya. Karena ya memang anak kelas 12 kan pasti ada yang namanya perjuangan. Perjuangan apa tuh? Mendapat nilai, mendapat apa sih namanya, penting demi lulus aja gitu. Itu namanya udah perjuangan banget. Mencari nilai itu yang udah susah banget gitu kan. Apalagi belajar untuk kelulusan, itu memang benar, wah, berjuang banget, parah. Tapi saya akan masih khotbah. Pasti memang manusia itu pengen banget yang namanya sukses ya. Apalagi kalau didengar kata-kata instan nih,
Apa sih nggak kepikiran dari instan kaya, instan dapat duit, instan sukses? Pasti ada aja pemikiran gitu kan, gimana sih caranya? Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita bahwa semua itu ada prosesnya. Kita harus melewati proses untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan memberikan kita cobaan, Tuhan memberikan kita jalan yang lebih panjang, itu supaya Tuhan itu tahu kita pantas nggak mendapatkan hal itu. Kalau contohnya kita nggak dapat, ya itu artinya kita yang kurang berusaha. Oke? Atau enggak, Tuhan itu sudah mempersiapkan sesuatu kepada kita, jadi kayak sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan, makanya Tuhan tidak memberikan kita apa yang kita mau pada saat itu. Nah, itu kita tidak tahu. Intinya kita sudah berusaha. Oke? Seperti contoh nih, seorang petani dia menanam benih. Benih itu akan tumbuh jika petani itu sabar menunggu. Dan juga petani itu berusaha. Berusahanya itu gimana? Ya contohnya dia menyiram air atau memberikan pupuk gitu, atau dulunya bahkan. Harus ada effort yang dikasih. Untuk apa? Supaya benih itu tumbuh. Benih itu bisa menjadi baik, benih itu bisa dituai menjadi hal yang berguna bagi petani tersebut. Sama seperti kita manusia. Contohnya kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, contohnya kita tinggal di lingkungan yang ramah, yang sopan, yang intinya positif lah, pasti kita bakal jadi positif. Tapi contohnya kalau kita tinggal di lingkungan yang contohnya negatif, bisa dibilang contohnya sering melakukan hal buruk, pergaulan bebas, merokok, merusak diri gitu, bermewah-mewah, itu pasti akan terbawa ke kita. Tapi apakah semua manusia seperti itu? Tentu saja tidak. Banyak manusia yang sekarang sudah bisa dapat memilah, melakukan seleksi apa yang dilakukan itu baik atau buruk gitu. Jadi walaupun lingkungan itu berpotensi untuk mempengaruhi, itu kembali lagi kepada diri manusia itu. Apakah dia akan menerima, mengikuti alur, atau dia bahkan bisa menyeleksi gitu. Kembali lagi ke usaha. Contohnya kita pengen nih sukses melalui dukun, itu gak akan bisa. Karena apa? Sukses itu cuma dari Tuhan. Kita sebagai manusia harus melalui proses itu. Karena apa yang kita dapatkan tetapi ternyata tidak pantas untuk kita, itu pasti akan Tuhan gagalkan, sudah pasti. Jadi kita sebagai manusia cuma bisa menjalankan. Jangan takut akan proses. Oke?